Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi secara pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salah satu ayat yang tadi kita baca tentang bagaimana Yesus mengilustrasikan tentang suatu kehidupan, atau dikatakan di sana adalah jalan menuju pada kehidupan dan jalan pada kebinasaan. Dan di sana Yesus menggambarkan bahwa jalan yang menuju pada kehidupan itu digambarkan seperti pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Dan jalan yang menuju pada kebinasaan digambarkan seperti pintu yang lebar dan jalan yang lebar dan juga banyak orang yang melaluinya. Tetapi yang menuju pada kehidupan itu menjadi sesuatu hal yang sempit dan digambarkan tidak banyak orang yang melaluinya. Saya yakin ilustrasi tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit ini sudah sangat biasa kita kenal. Bahkan mungkin kita saya ingat waktu dulu sekolah minggu ada lagu yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan, jalan menuju pada keselamatan, jalan menuju pada kehidupan digambarkan seperti jalan yang sempit, gitu ya. Sementara itu jalan menuju pada kebinasaan digambarkan seperti jalan yang lebar yang tadi kita lihat dalam firman Tuhan. Gitu ya. Ilustrasi ini hanya ada pada kitab Matius, saudaraku. Jadi di bagian yang lain ilustrasi ini tidak ada, dan ini menggambarkan tentang seperti itulah jalan menuju pada kehidupan, jalan menuju pada kebinasaan. Pada video ini saya akan membahas mengenai nature of salvation, atau sifat atau karakter dari sebuah keselamatan yang digambarkan dalam firman Tuhan. Dia seperti jalan yang sempit, dia seperti pintu yang sempit, dan sedikit orang yang melaluinya. Gitu ya. Mungkin dari sini kita akan melihat kembali apa maksud Yesus dengan kata-kata jalan yang sempit dan pintu yang sempit ini. Gitu. Hal yang pertama dalam firman Tuhan tadi digambarkan bahwa kalau jalan itu sempit atau pintu itu sempit, maka sedikit orang yang mendapatinya. Jadi hal yang pertama kalau kita bicara tentang nature of salvation, bentuk atau karakter dari sebuah keselamatan, yang pertama itu menjadi sesuatu di mana tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang ingin kita sama-sama lihat mengenai nature of salvation yang digambarkan oleh Yesus sebagai satu bentuk di mana itu seperti pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 13 ayat 24 ada kata-kata yang kurang lebih mirip walaupun di sana tidak dengan tegas digambarkan jalan lebar dan jalan sempit. Gitu ya. Di Lukas 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, pintu yang sempit, pintu yang sesak itu. Dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Gitu ya. Dan itu menggambarkan bahwa yang pertama kalau kita bicara soal jalan yang lebar dan jalan yang sempit, atau pintu yang sempit, menggambarkan bahwa keselamatan itu menjadi sesuatu hal yang sempit dalam arti kata itu tidak sembarang orang bisa melaluinya, tidak sembarang orang bisa menemukannya. Gitu. Dan dalam firman Tuhan tadi digambarkan Yesus bilang masuklah melalui pintu yang sesak, melalui pintu yang sempit masuklah dan berjuanglah untuk itu. Gitu ya. Dan di sana dikatakan bahwa banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi mereka tidak akan dapat. Gitu ya. Ayat yang lain kalau kita lihat misalnya dalam 1 Petrus 4 ayat 18 dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Gitu ya. Anda dan saya mungkin kita beroleh keselamatan itu menjadi sesuatu hal yang mudah. Kita datang pada Tuhan, kita mengaku dosa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita semua beroleh keselamatan jalan menuju pada kehidupan. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa untuk kita menjalaninya, ini menjadi sesuatu hal yang tidak sembarang orang bisa melewati itu semua. Tidak sembarang orang yang bisa bertahan melewati itu semua. Gitu ya. Dan ini adalah nature atau karakter sifat dari sebuah keselamatan. Keselamatan itu memang sepertinya mudah dan murah. Tetapi pada kenyataannya keselamatan menjadi sesuatu hal yang sangat mahal yang dibayar oleh darah Yesus. Dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Gitu ya. Yang membuat kita harus banyak bergantung pada Tuhan. Yang membuat kita harus banyak mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan pada Tuhan. Gitu ya. Karena jalannya tidak mudah. Dan itu gambaran satu bentuk tentang keselamatan. Satu bentuk jalan menuju pada kehidupan adalah jalan yang sempit. Atau digambarkan sebagai pintu yang sempit. Gitu ya. Anda tentunya teringat tentang satu peristiwa, satu perumpamaan tentang yang Yesus gambarkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seperti orang yang menemukan harta terpendam, gitu ya. Saya yakin ceritanya Anda dan saya sudah cukup tahu. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa tidak banyak orang yang menemukan harta terpendam, gitu ya. Dan itu menjadi suatu penemuan, menjadi sesuatu hal di mana orang menemukan sesuatu yang luar biasa tentang satu kerajaan surga.
Dan itu digambarkan seperti itulah yang orang yang menemukan kehidupan, orang yang menemukan keselamatan, dan digambarkan menjadi sesuatu hal yang istimewa, digambarkan seperti orang menemukan sebuah harta karun yang terpendam. Gitu ya. Atau Anda tahu juga dalam firman Tuhan dikatakan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin kita lihat sedikit ayatnya, saudaraku. Gitu ya. Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa keselamatan itu sesuatu hal yang eksklusif. Keselamatan itu sesuatu hal yang menjadi satu anugerah besar untuk orang-orang tertentu yang dia berhasil menemukan apa itu keselamatan, dia berhasil hidup dan berjalan dalam suatu jalan kebenaran bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Saya yakin kalau misalnya kita bicara masalah tadi saya sudah gambarkan bahwa banyak orang yang dengan mudah bisa menerima Tuhan, bisa dengan atau datang ke gereja dan dia menjadi Kristen, itu menjadi sesuatu hal yang sangat mudah. Tapi berapa banyak di antara orang yang datang ke gereja, orang yang Kristen, yang mengaku dirinya Kristen, berapa banyak di antara mereka yang benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang hal keselamatan. Gitu ya. Ini bukan sesuatu hal yang murah dan mudah. Gitu ya. Keselamatan menjadi sesuatu hal eksklusif yang dibayar dengan darah Kristus dan kita harus melaluinya dengan tidak mudah. Karena itu kita butuh bergantung pada Tuhan, karena itu kita butuh selalu mengandalkan Tuhan. Ini hal yang pertama tentang the nature of salvation. Ini bukan jalan yang mudah dan bukan jalan yang murah. Dan digambarkan dalam firman Tuhan, itulah seperti jalan yang sempit. Jalan yang sempit bicara soal sesuatu di mana tidak bisa sembarang orang melaluinya. Gitu ya. Anda juga tentu terikat pada satu peristiwa di mana ada seorang kaya yang kemudian bertemu dengan Yesus dan ditanyakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal?" Kemudian Yesus mengingatkan tentang hukum Taurat dan dia berkata bahwa semuanya sudah aku lakukan sejak muda. Gitu ya. Dan kemudian Yesus menekankan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya. Banyak orang yang membahas mengenai apa itu lubang jarum. The eye of needle. Bahkan ada orang yang melihat bahwa di Israel ada salah satu gerbang yang sangat sempit yang disebut dengan lubang jarum. Tapi apapun juga penjelasan mengenai lubang jarum, ini bicara bahwa bukan sesuatu yang orang miliki karena kebaikannya, karena kekayaannya, karena sesuatu yang dia miliki, yang membuat dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang yang merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih dalam hal finansial, dalam hal kecakapan, dalam hal ketampanan, dalam hal posisi dan segala macam, dan dia merasa bahwa dengan itu dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Jadi ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan sesuatu hal yang mudah. Justru itu menunjukkan bahwa kita harus mempertahankan, kita harus berjuang untuk mempertahankan itu semua. Jelas, saudaraku? Ini yang pertama kalau kita bicara masalah jalan yang sempit dalam firman Tuhan. Tadi gambarkan bahwa itu tidak sembarang orang yang bisa melaluinya. Hal yang kedua, kalau kita bicara masalah jalan yang sempit dan pintu yang sempit, Anda bisa bayangkan, saudaraku, kalau jalan yang lebar biasanya ada beberapa jalur. Semakin dia lebar, maka jalurnya semakin banyak. Betul, saudaraku? Tetapi kalau kita bicara jalan yang sempit, maka itu bicara soal tidak ada jalur lain. Itu bicara bahwa tidak ada pilihan lain. Dan kalau kita bicara soal keselamatan, maka itu eksklusif, tidak ada jalur lain selain di dalam Yesus. Gitu ya. Ini nature dari sebuah keselamatan. Keselamatan bukan karena kita melakukan A, B, C, dan D, dan selanjutnya. Tetapi keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus dan hanya melalui darahnya. Gitu ya. Dan ini adalah bicara soal jalan yang sempit, bicara soal pintu yang sempit. Dan itu adalah nature dari sebuah keselamatan. Hal yang pertama, tidak bisa sembarangan orang melalui itu semua. Kita harus berjuang, kita harus mempertahankan semuanya, kita harus struggle untuk itu. Gitu ya. Tentunya bukan karena struggle dengan kekuatan sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan supaya kita bisa mempertahankan keselamatan itu setiap hari. Gitu ya. Dan yang kedua, bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada jalur lain. Bicara soal jalan yang sempit, maka kita bicara soal satu-satunya pilihan menuju kehidupan, yaitu di dalam Yesus. Saya yakin ayatnya kita semua udah sangat tahu bagaimana firman Tuhan katakan. Yesus bilang, "Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup." Gitu ya. Dia itu adalah jalan menuju pada kehidupan. Dan Yesus berkata juga, "Akulah pintu." Gitu ya. Dan tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain yang olehnya diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan itu bicara soal pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Gitu ya. Orang bisa berkata bahwa banyak jalan menuju Roma. Betul, saudaraku. Tetapi jalan menuju keselamatan, jalan menuju kehidupan, cuman ada satu, karena itu sempit jalannya, yaitu di dalam Yesus. Jelas, saudaraku? Itu nature yang kedua kalau kita bicara soal jalan yang sempit dan pintu yang sempit yang digambarkan dalam firman Tuhan.
Dan yang ketiga, kalau kita bicara soal jalan yang sempit, ini menjadi sesuatu hal bagaimana kalau Anda berada di jalan yang sempit, tentunya kalau kita bicara kenapa sekarang misalnya presiden kita banyak membuat jalan tol, jalan yang lebar, tentunya itu membuat perjalanan menjadi lebih singkat karena orang bisa memacu kendaraannya dengan lebih cepat. Semakin lebar jalannya, maka semakin berpeluang orang bisa melaluinya dengan lebih cepat. Itu otomatis, saudaraku. Dan kalau kita bicara jalan yang sempit, maka yang kedua bahwa ini bicara sesuatu hal yang tidak cepat. Gitu ya. Sesuatu hal yang harus dilatih, sesuatu hal yang harus dibina, sesuatu hal yang harus dipupuk secara bertahap dan pelan-pelan. Gitu ya. Dan Paulus sempat menggambarkan dalam firman Tuhan bahwa dalam suatu pelomba lari bahwa banyak orang yang ikut turut berlari, tetapi hanya satu yang dikatakan memperoleh piala atau memperoleh juara. Dan Paulus menggambarkan karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bahwa ini menjadi sesuatu hal yang tidak cepat. Ini menjadi sesuatu hal di mana orang harus melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Gitu ya. Dan nature yang ketiga tentang keselamatan ini bicara soal sesuatu proses di mana seorang setahap demi setahap akhirnya dia diubahkan dan semakin serupa dengan Kristus, dan itu dipupuk setiap hari. Gitu ya. Tidak ada orang yang instan, tidak ada orang yang begitu bertobat menerima Tuhan kemudian tiba-tiba dia menguasai segala sesuatu. Keselamatan bicara soal jalan yang sempit di mana orang merayap di sana, di mana orang setahap demi setahap melalui semuanya. Dan itu adalah jalan menuju kehidupan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai dari garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini menggambarkan suatu pergumulan yang tidak mudah. Ini menggambarkan sesuatu di mana orang harus berjuang melalui itu semua. Gitu ya. Dan itu sebabnya saya sudah bilang bahwa ini menjadi sesuatu di mana kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus bersama dengan Tuhan setiap hari, berjalan bersama dengan Tuhan supaya kita bisa melalui jalan yang sempit ini. Gitu ya. Pengenalan kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang hari demi hari kita pupuk terus. Dan itu digambarkan seperti jalan yang sempit. Jelas aku? Hal yang keempat tentang hal jalan yang sempit, kalau Anda lihat dalam keadaan kita sehari-hari, tadi saya sudah bilang salah satunya tentunya tidak terlalu banyak jalur sehingga hanya ada satu jalur. Dan tentunya dengan adanya satu jalur, maka mau tidak mau orang akan mengantri, atau dalam hal ini bicara soal sesuatu di mana orang secara satu persatu, secara personal akan melalui jalan ini. Bicara jalan sempit berarti bicara soal bahwa keselamatan itu sesuatu yang sifatnya personal buat Anda dan saya. Gitu ya. Kita boleh ada dalam sebuah gereja, kita boleh ada sama-sama sebagai orang Kristen dalam satu bangsa, satu negara, satu wilayah, satu gereja. Tetapi bicara soal keselamatan dan jalan menuju kehidupan, maka Anda berhadapan pribadi dengan Tuhan. Gitu ya. Dan ini sering saya tekankan di banyak video. Sekali lagi, saya tidak mengecilkan arti komunitas. Tetapi dalam banyak perkara dalam kekristenan dan kehidupan rohani kita untuk menuju pada keselamatan dan jalan kehidupan, Anda harus menghadapkan diri kita pribadi dengan Tuhan. Itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Bukan karena urusan gembala sidang, bukan karena urusan di mana gereja kita berada, bukan karena menjadi sesuatu di mana kita tanggung renteng bersama. Pengenalan kita kepada Tuhan dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sampai kita melalui jalan yang sempit tadi, itu menggambarkan sepenuhnya bagaimana kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang satu-satu pribadi orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Anda tidak bisa berkata bahwa saya anak pendeta. Dalam hal keselamatan kita dengan Tuhan, maka kita berhadapan pribadi dengan Tuhan. Dan itu bicara soal jalan yang sempit. Kita tidak bisa bilang, oh saya selama ini sudah sangat aktif bersama-sama dengan banyak orang pelayanan dan segala macam. Bagaimana diri kita dan hidup kita benar di hadapan Tuhan, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban seorang demi seorang. Gitu ya. Dan ini bicara soal jalan yang sempit, saudaraku. Manusia memang makhluk sosial, sehingga Tuhan bilang tidak baik kalau dia seorang diri saja. Manusia adalah makhluk sosial di mana kita berinteraksi, saling membangun dan segala macamnya. Tetapi jangan lupa bahwa pribadi kita dengan Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan segala sesuatu yang kita lakukan pribadi dengan Tuhan.
gitu ya. Dan ini bicara soal jalan yang sempit dalam firman Tuhan, gitu ya. Ini hal yang keempat dalam firman Tuhan tentang jalan yang sempit. Dari sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa waktu Yesus mengilustrasikan seperti itulah tentang jalan menuju pada kehidupan, di mana dikatakan bahwa jalan menuju pada kehidupan itu adalah jalan yang sempit dan pintu yang sempit. Sementara jalan menuju kebinasaan adalah jalan yang lebar dan pintu yang lebar, dan banyak orang yang melaluinya. Sedangkan jalan menuju pada kehidupan tidak banyak orang melaluinya. Dan ini bicara menjadi sesuatu di mana tidak sembarang orang bisa melaluinya. Anda dan saya bersyukur kalau kita semua memperoleh keselamatan, kita mengetahui bahwa tidak ada keselamatan selain dalam Yesus, dan kita menyerahkan hidup kita pada Kristus. Karena tidak bisa sembarang orang menemukan harta karun yang terpendam. Tetapi bagian kita adalah bukan berarti itu menjadi sesuatu hal yang mudah dan cepat, gitu ya. Kita harus merintisnya, kita harus membinanya, kita harus memupuknya setiap hari. Dan jalan yang sempit bicara itu dilakukan tidak sembarang orang, tidak ada jalur atau pilihan lain selain di dalam Yesus. Bukan karena jabatan kita, bukan karena aktivitas kita, bukan karena gelar yang kita miliki. Keselamatan bisa kita raih hanya dengan satu jalur, yaitu melalui Yesus. Dan yang ketiga itu bicara bahwa sesuatu yang tidak mudah dan cepat. Dan yang keempat itu bicara soal sesuatu yang personal, pribadi antara kita dengan Tuhan. Jelas, saudaraku? Satu hal lagi untuk penutup, dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula pada waktu aku tidak hadir. Dan ini bicara soal bagaimana kita tetap mengerjakan, mempertahankan setiap keselamatan yang ada pada Anda dan saya. Anda dan saya bersyukur kalau kita sudah mengenal Tuhan, tapi mari pertahankan itu semua. Dan barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan beroleh selamat. Yesus mati buat kita semua, Yesus mati buat semua orang. Tapi berapa banyak di antara Anda dan saya yang menghargai kematian Kristus? Firman Tuhan diberikan buat semua orang, tetapi berapa banyak Anda dan saya yang hidup dengan firman Tuhan? Gitu ya. Darah Yesus menguduskan semua orang yang percaya kepadanya. Tapi berapa banyak di antara Anda dan saya yang hidup dengan kekudusan di dalam darah Yesus? Dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah, saudaraku. Dan itu digambarkan seperti jalan yang sempit dan pintu yang sempit. Gitu ya. Dan firman Tuhan tadi katakan, mari pertahankan itu semua. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat sebagai yang kelima adalah bahwa ini menjadi sesuatu hal kalau kita bicara jalan yang sempit dan pintu yang sempit. Maka ini bicara sesuatu hal yang sifatnya temporary. Jangan salah paham, saudaraku, bahwa keselamatan yang tersedia buat Anda dan saya akan datang masanya bahwa itu semua berakhir. Akan datang masanya bahwa pintu anugerah ditutup buat Anda dan saya. Dan firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Gitu ya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya ada masanya di mana Tuhan tidak berkenan lagi ditemui. Ada masanya pintu itu ditutup. Gitu ya. Dan kalau kita bicara pintu yang sempit dan jalan yang sempit, maka ini bicara soal sesuatu di mana tidak itu selamanya ada dan tersedia. Karena itu manfaatkan setiap waktu yang ada untuk mencari Tuhan, saudaraku. Gitu ya. Dan itulah kata firman Tuhan tentang jalan yang sempit dan pintu yang sempit. Mudah-mudahan dari hal yang sederhana ini saya ingin sama-sama mengingatkan kita kembali bahwa itu yang Yesus gambarkan tentang jalan menuju pada suatu kehidupan, the nature of salvation. Itu bicara soal sesuatu yang tidak sembarang orang dapat lakukan. Itu bicara soal tidak ada pilihan lain, tidak ada jalur lain kecuali dalam Yesus. Itu bicara sesuatu yang tidak mudah dan tidak cepat, tetapi harus dirintis dan dipupuk setiap hari. Itu bicara soal sesuatu yang mengantri atau personal, di mana seorang berhadapan pribadi dengan Tuhan. Dan yang kelima, itu bicara soal sesuatu di mana itu tidak selamanya ada. Firman Tuhan katakan akan tiba saatnya. Orang mencari ke gunung dan ke lembah, orang akan kehausan. Bukan kehausan akan air dan bukan kelaparan akan makanan, tetapi akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat itu akan tiba, kata firman Tuhan. Gitu ya. Mari manfaatkan setiap ada waktu yang ada untuk mari mencari Tuhan, mari lebih dekat pada Tuhan, dan mari jalani jalan yang sempit itu. Gitu ya. Dan percayalah bahwa jalan itu membawa pada kehidupan, kata Yesus. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.